Kami, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Karanganyar. Assalamualaikum Bu Gani. Waalaikumsalam Bu Ponco. Apa kabarnya sore ini? Alhamdulillah baik Ibu. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Ibu sehat? Alhamdulillah. Sebelum kita melakukan rubrik penilaian dalam sesi coaching ini, saya akan memaparkan sedikit yang akan nanti Ibu Ganeng lakukan ya. Yang pertama itu nanti Ibu Ganeng akan mendiskusikan rubrik penilaian dan coachingnya yang akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah nanti yang Ibu lakukan nanti sesuai dengan alur tita atau belum? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana nanti Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot pada coach dan bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapinya. Yang ketiga, pertanyaan coachingnya jangan lupa ya disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Tadi saya mau memaparkan apa yang akan Bu Ganeng lakukan. Sekarang saya mau menanyakan beberapa pertanyaan dari sesi prasupervisi ini. Yang pertama, apakah kompetensi coaching yang Ibu Ganeng lakukan nanti sudah apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Terima kasih Ibu. Dari proses coaching tersebut yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif, Iya. present, Iya. dan memberikan pertanyaan yang berbobot Ibu. Ya, pertanyaan yang kedua, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Bu Ganeng observasi? Yang ingin saya observasi adalah sebagai pendengar aktif Ya. dan bisa memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya. Pertanyaan yang ketiga, indikator apa yang ingin dicapai Bu Ganeng dari tujuan pengembangan tadi? Indikator yang ingin saya capai yaitu saya seorang coach itu bisa menemukan solusi dari permasalahan tersebut Ibu. Jadi dari diskusi tersebut maka nantinya coach akan menemukan solusi untuk masalahnya. Ya. Dari pertanyaan prasupervisi ini sudah saya ajukan. Silakan Bu Ganeng untuk melakukan proses coaching bersama coach. Terima kasih Ibu. Ya. Assalamualaikum Bu Ganeng. Waalaikumsalam Ibu Irma. Bu Ganeng, mohon maaf nih, mau mengganggu waktunya sebentar. Kira-kira ada waktu nggak ya Bu ya? Iya ada Ibu. Kenapa Ibu Irma? Ada yang mau diceritakan Bu? Begini Bu Ganeng, jadi saya merasa akhir-akhir ini gitu ya Bu Ganeng ya, di kelas saya kok saya melihat murid-murid saya ini susah sekali ya Bu ya dalam memahami mata pelajaran matematika nih Bu, khususnya di perkalian dan juga di pembagian gitu. Ini ya Bu ya. Berarti menurut Ibu Ima, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita ini Bu? Saya pengennya ya Bu Ganeng ya, setelah kita ngobrol ini nanti saya dapat solusi lah Bu ya dari permasalahan saya yang kaitannya kenapa ini kok murid-murid saya susah sekali dalam memahami perkalian dan pembagian dalam matematika di kelas yang saya ajarkan, begitu Ibu. Menurut Bu Imah nih, hal apa yang membuat murid-murid Ibu itu kesulitan dalam pembelajaran matematika bersama Ibu? Mungkin ini ya Bu ya, karena mereka belum memahami konsep dasar dari matematika itu sendiri, dari perkalian itu sendiri. Mereka juga belum mengetahui konsep dasar dari pembagian, dan mungkin juga karena saya terlalu monoton kali ya Bu ya dalam mengajarkan matematika dalam perkalian dan pembagian ke murid-murid saya ini Bu. Oh begitu ya Bu ya. Kira-kira apa yang dapat membuat murid Ibu itu kurang mampu dalam perkalian dan pembagian dalam pelajaran matematika ya Bu? Mungkin karena kurang asyik kali ya Bu ya dalam pembelajaran yang saya lakukan, atau mungkin juga karena saya kurang menghadirkan benda real gitu Bu. Jadi mereka bisa pegang, mereka bisa menyentuh sendiri sehingga nanti membantu pemahaman mereka dalam perkalian dan pembagian ini Bu, dalam konsep perkalian dan pembagian seperti itu Bu. Menurut Ibu nih, apa yang diinginkan murid Ibu dalam pembelajaran perkalian dan pembagian ini Bu?
Mungkin pembelajaran yang lebih asyik kali ya Bu ya, walaupun itu pelajaran matematika. Oh iya, wah, saya sependapat dengan Ibu nih. Lalu menurut pendapat Ibu ya, apa saja yang membuat murid-murid dalam memahami konsep perkalian dan pembagian serta pembelajaran matematika yang asyik, Bu? Mungkin saya akan menggunakan benda yang langsung bisa disentuh sama anak gitu ya Bu ya, yang real. Kemudian saya juga akan menggunakan ini Bu, apa namanya, metode-metode pembelajaran yang lebih baik gitu, lebih asik bagi mereka mungkin ya Bu ya. Ya. Lalu Bu, mengenai membuat atmosfer kelas yang menyenangkan atau menjadi lebih asik bagi murid-murid Ibu ini, kira-kira apa penyebabnya, Bu? Mungkin karena terlalu monoton Bu ya, jadi mereka hanya mendengarkan saya berceramah, kemudian mengerjakan soal latihan, dan seperti itu saja Bu. Jadi mereka malas untuk mengerjakan dan kurang memahami konsep perkalian itu sendiri Bu. Ya, Bu. Bu Ima, kalau boleh tahu nih, Ibu menggunakan sumber belajarnya apa saja sih, Bu? Sumber belajar yang saya gunakan ya LKS Bu, yang saya bagikan di awal semester seperti itu Ibu. Terus Bu, adakah sumber belajar lain yang Ibu gunakan selain buku LKS itu, Bu? Kalau kita bicara sumber belajar ya Bu ya, Iya. pastinya banyak ya yang bisa kita ambil, seperti mungkin dari YouTube atau mungkin dari Reels atau dari IG seperti itu. Kemudian mungkin kalau kita bicara metode pembelajaran, mungkin saya akan menggunakan simulasi ya Bu ya, simulasi di mana anak ini akan menyentuh benda itu secara langsung, melihat benda realnya seperti itu. Jadi mungkin dengan kegiatan drama, dengan permainan seperti itu, jadi mereka lebih asyik kali Bu dalam belajar matematika bersama saya mungkin ya Bu ya. Nah, betul sekali Ibu. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber yang tadi Ibu sebutkan dan metode pembelajaran yang menarik, pasti akan membuat murid-murid mudah dalam menguasai perkalian dan pembagian dalam pembelajaran matematika Ibu. Kira-kira nih Bu, apa rencana Ibu untuk menyelesaikan permasalahan ini, Bu? Yang pertama, mungkin saya akan membuat atau mendesain pembelajaran saya lebih menarik ya Bu ya, lebih asyik bagi peserta didik saya. Nanti mungkin saya akan menggunakan YouTube, akan menggunakan video dari Reels atau menggunakan dari IG seperti itu. Kemudian untuk pembelajaran, metode pembelajaran di kelas, mungkin saya akan langsung mempraktekkan. Jadi saya hadirkan benda itu real di hadapan mereka, sehingga mereka itu bisa belajar gitu, belajar dari benda yang asli, tidak hanya dari saya Ibu. Jadi ya istilahnya saya mau membuat pembelajaran yang berdiferensiasi lah seperti itu. Jadi sumber belajar itu tidak dari guru, saya sebagai guru, tapi murid-murid saya tentunya akan belajar dari lingkungan yang ada di sekitar mereka. Jadi itu ya, bagus sekali Bu rencananya. Saya setuju sekali dengan rencana Ibu. Mudah-mudahan ini pasti akan berhasil ya Bu ya. Sekarang Bu, komitmen apa kira-kira, komitmen apa terhadap rancangan Ibu ini, rencana Ibu ini? Saya berkomitmen bahwa saya akan membuat atau mendesain pembelajaran saya jadi lebih mengasihkan buat murid-murid. Dan saya akan menggunakan sumber-sumber belajar yang tidak hanya LKS, sehingga mereka bisa belajar secara merdeka, mereka secara bahagia gitu ya, belajar di kelas saya. Dan mudah tentunya ya dalam memahami konsep perkalian ataupun mengerjakan soal-soal perkalian dan pembagian. Wah, bagus sekali Ibu, saya sangat mendukung sekali. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar ya Bu, sesuai dengan harapan kita. Amin, amin, amin. Terima kasih Bu Ganing untuk waktu yang diberikan pada saya ini. Ternyata saya terbantu sekali Ibu. Dengan bantuan dari Ibu, saya bisa menemukan permasalahan untuk memecahkan atmosfer kelas saya yang kesulitan dalam perkalian dan pembagian. Terima kasih Bu Ganing atas waktunya. Sama-sama. Saya kembali ke kelas ya Ibu ya. Boleh Ibu. Salam sehat ya Bu ya. Terima Sukses kasih Bu. selalu. Amin, amin.
amin. Assalamualaikum Bu Gani. Waalaikumsalam Ibu Ima. Halo Bu Gani. Selamat sore Bu Konco. Bagaimana tadi proses coachingnya? Berjalan dengan lancar atau tidak? Alhamdulillah Ibu, semuanya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Setelah Bu Gani tadi melakukan proses coaching bersama coach, di sini saya akan mengutarakan beberapa untuk saya ini pasca supervisi. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dan saya akan mengamati proses coachingnya Bu Gani tadi. Dalam pertanyaannya itu yang pertama, apa yang menjadi indikator pencapaian yang ingin Ibu Gani kembangkan? Yang menjadi indikator yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama Ibu, saya sudah menjadi pendengar penuh. Ya, Yang kedua yaitu proses coaching sudah sesuai dengan alur tirta. ya, Yang ketiga saya sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga seorang coach dapat menyelesaikan masalahnya. ya. Tadi dalam waktu Bu Gani melakukan coaching, saya sudah mengamati beberapa hal. Di antara yaitu bahwa coaching Bu Gani tadi sudah sesuai dengan alur tirta. Terus yang kedua, Bu Gani sudah menggali pertanyaan yang berbobot sehingga coach itu dapat menemukan solusinya. Yang ketiga, proses coaching sesuai dengan prinsip coaching. Jadi itu yang tadi sudah saya amati terhadap proses coachingnya Bu Gani. Yang pertanyaan selanjutnya yang terakhir yaitu kompetensi apa lagi yang ingin Bu Gani kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Bu Gani lakukan? Terima kasih Ibu. Yang ingin saya kembangkan yaitu saya lebih memahami tentang proses alur tirta Ibu Ya, dalam proses coaching yang lebih baik lagi. Seperti itu Ibu. terima kasih Bu Gani atas waktunya dalam pengamatan hari ini yang kita lakukan. Selanjutnya supaya nanti bisa lebih baik lagi ke depan. Terima kasih Ibu. Selamat sore Bu Gani. Selamat sore Ibu. Video kedua, selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Anja. Waalaikumsalam Bu Ima. Nah, bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Ima. Alhamdulillah. Keluarga sehat-sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Nah, Bu Gonco, begini, hari ini kita mau mendiskusikan sedikit ya tentang Iya. rubrik penilaian dari proses coaching Iya. yang nanti Ibu lakukan begitu. Nah, sebelum ke proses coaching berlangsung ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan pada Ibu. Ya. Yang pertama, apa ini kompetensi coaching yang sebenarnya ingin dikembangkan? Terima kasih Bu Ima. Saya di sini akan menjawab kompetensi coaching yang akan saya kembangkan, yaitu yang pertama itu adalah mendengarkan dengan aktif, yang kedua present, yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik. Kemudian yang kedua Ibu, pertanyaan kedua. Di bagian mana, kompetensi spesifik mana yang ingin Ibu observasi? Di sini apa yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama mendengarkan dengan aktif dan pertanyaan yang berbobot. Baik. Yang ketiga nih pertanyaan terakhir Bu, sebelum nanti kita melakukan proses coaching gitu Iya. apa indikator ketercapaian Ibu dalam mengembangkan tujuan yang diinginkan? Yang ini yang indikator yang ingin saya kembangkan supaya saya memperoleh tujuan yang saya inginkan itu yaitu saya akan coach itu menemukan solusi dari permasalahan coach sehingga coach tadi bisa menyelesaikan permasalahannya dengan sendiri, dapat menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Seperti itu. Oke, terima kasih Ibu. Jadi ini ada beberapa pertanyaan yang secara spesifik yang Iya. saya tanyakan. Ya. Silakan nanti Ibu melakukan proses coaching bersama coaching yang akan saya amati juga. Iya. Setelah itu nanti kita ada pasca observasi sedikit. Oh iya. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama, Lima.
Selamat sore Bu Dia. Selamat sore Bu Ganing. Bu Dia, Ya, boleh saya minta waktu Bu Dia sebentar? Ada yang ingin saya bicarakan Bu? boleh Bu Ganing. Ada apa ya Bu Ganing? Kebetulan saya sedang kosong ini, tidak ada jam mengajar. Bu, kita kira-kira enaknya ngobrol di mana ya Bu ya? Bagaimana kalau kita ngobrolnya di kantin sambil kita minum-minum? Ya, boleh Ibu. Ya, mari Bu Ganing, silahkan duduk. Ada apa ini Bu Ganing? Sepertinya ada masalah yang mengganggu Bu Ganing nih. Iya Ibu, begini Bu, saya tuh mau cerita. Saya lagi bingung nih Bu, soal membagi waktu Bu. Pada akhir-akhir ini saya kan ikut CGP Bu, Iya. dan saya harus mengajar. Yang ketiga, saya juga menjalankan bisnis usaha keluarga saya Bu. Ya. Nah, di sini tuh saya sangat bingung bagaimana cara saya membagi waktu itu Ibu. Oh, jadi kita mau membicarakan tentang Bu Ganing yang kesulitan dalam membagi waktu ya antara CGP, mengajar dan menjalankan bisnis keluarga ibu. Iya, betul sekali Bu Dia. Bu Dia, saya sekarang ini butuh saran dan arahan dari Bu Dia sebagai rekan kerja saya supaya saya bisa mengatasi masalah-masalah saya ini Bu. Selama ini, bagaimana cara Bu Ganing mengatur waktu antara kegiatan-kegiatan tersebut? Nah, justru itu Ibu yang jadi masalah saya Bu. Saya tidak bisa mengatur waktu dengan baik. Di antaranya antara kegiatan untuk proses mengajar nanti di kelas, untuk proses tugas-tugas CGP, dan Ya. ketika saya itu ada apa ya Bu ya istilahnya, kalau saya itu kebetulan ada pesanan dan harus saya kerjakan di bisnis keluarga saya Bu. Apalagi ketika banyak pesanan itu saya harus kemana-mana itu sendiri, dan saya harus apa Bu, membantu orang tua saya untuk menyelesaikan pesanan tersebut Bu. Oh, begitu ya. Jadi selama ini Bu Ganing mengurus semuanya kebutuhan dapur rumah makan ibu itu sendiri, ke pasar sendiri, semuanya sendiri ya Bu ya. Menurut Bu Ganing, bagaimana idenya mengatur waktu agar semua itu berjalan seimbang? Iya Ibu, begini, pada awalnya nih ya Bu ya, saya pertama itu berpikiran kalau saya tuh terlalu repot sekali dengan mengurus CGP sama tugas pekerjaan di kantor sebagai guru. Nah, saya itu berpikiran untuk melepaskan atau tidak membantu lagi dalam Ya. usaha itu Ibu. Ya. Tapi setelah saya pikir-pikir nih Bu, sayang juga kalau nggak diteruskan. Makanya saya itu punya pemikiran atau rencana Bu untuk proses itu, yaitu biar semuanya itu berjalan. Itu yang pertama. Ketika malam hari saya akan membuat rencana pembelajaran yang besoknya itu akan saya terapkan di kelas. Dan yang kedua, karena saya itu kadang tuh sering kalau mengerjakan tugas CGP itu kan memang kadang ditunda-tunda ya Bu ya. Nah, itu saya tuh berpikir kalau memang tugas itu ketika tugas itu akan tugas itu harus saya kerjakan pada waktu itu, saya harus mengerjakannya. Dan yang ketiga, mungkin di bisnis keluarga saya akan ngobrol sama orang tua, kalau bisa ya tambah karyawan lagi biar saya tidak terlalu repot, seperti itu Bu. Wah, rencana yang Ibu Ganing terangkan tadi bagus sekali ya. Dengan komunikasi yang baik dengan keluarga pasti akan menjadikan beban Ibu itu menjadi ringan. Ibu tidak terlalu banyak kepikiran dan Ibu bisa mengatur waktu antara pekerjaan di kantor, di DP, dan bisnis keluarga. Iya nih Bu, kadang sih saya berpikir ya Bu ya, ternyata support system yang terbesar itu di keluarga Bu. Ya. Pada awalnya ketika saya itu berpikir ini nggak bisa jalan nih gitu, tapi setelah saya berpikir kembali, saya merenungkan kembali, ternyata semuanya itu bisa saya jalankan dengan cara memanage waktu biar semuanya bisa terselesaikan Ibu. Dari situ saya akan mengatur waktu saya nih Bu sebaik mungkin dan tidak akan menunda-nunda lagi tugas, terutama tugas LMS Bu. Itu kadang saya tunda-tunda, itu jadi menumpuk, itu menjadi kesulitan atau menjadi beban untuk saya sendiri begitu Ibu. Benar sekali Bu Ganing. Kira-kira kalau boleh saya tahu ya, Iya. kapan rencana Ibu akan mengkomunikasikan dengan keluarga Ibu? Iya. Insya Allah sesegera mungkin Bu, karena hal yang baik itu
saya rasa tidak perlu ditunda-tunda lagi ya Bu Iya. ya, biar semuanya bisa terselesaikan dengan baik seperti itu Ibu. Benar sekali Bu Ganing, saya yakin pasti keluarga Bu Ganing itu akan membantu semuanya. Ya, begitu Ibu, Bu Ponco, saya mengucapkan terima kasih sekali Ibu sudah bersedia untuk menjadi teman diskusi saya. Saya jadi lega Bu dengan bercerita, ternyata saya bisa menemukan solusi dari kesulitan-kesulitan atau masalah yang saya hadapi Bu. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih ya Bu ya. Saya izin kembali ke kelasnya Bu ya. Ya Bu Ganing, sama-sama, tetap semangat ya Bu Ganing Iya. ya. Terima kasih Bu, selamat sore Ibu. Selamat sore. Tadi kita sudah sama-sama melihat proses Ibu dalam melakukan coaching. Nah, sekarang ada beberapa pertanyaan kaitannya setelah kita melakukan proses coaching tersebut. Iya. Yang pertama Ibu, saya mau menanyakan tentang apa ini yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan. Di sini yang saya inginkan adalah yang satu, sudah mendengarkan dengan aktif. Yang kedua, sudah melakukan coaching ya itu sesuai dengan alur Tirta. Yang ketiga, sudah menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Yang dihadapi itu yang dihadapi coaching. Ada beberapa poin gitu ya yang saya catat dalam proses coaching Ibu. Ya, yang pertama memang Ibu sudah melakukan proses coaching ini sesuai dengan alur Tirta. Iya. Yang kedua, Ibu sudah mampu menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coach itu mampu menemukan solusi dari dirinya sendiri. Iya. Seperti itu. Oke. Kemudian saya juga melihat bahwa proses coaching yang Ibu lakukan ini sudah sesuai dengan prinsip coaching. Iya. Gitu. Nah, yang pertanyaan terakhir Ibu sebelum kita akhiri diskusi kita pada sore hari ini, yang mau saya tanyakan adalah kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil setelah Anda melakukan coaching yang sudah berlangsung tadi. Saya memang di sini dalam proses coaching tadi saya menginginkan itu bahwa saya ingin lebih memahami proses alur Tirta dalam memahami proses coaching yang telah saya lakukan tadi. Seperti itu Ibu yang ingin saya sampaikan. Baik, terima kasih Ibu Ponco. Hari ini kita sudah mendapatkan banyak sekali poin-poin yang harapannya nanti ke depannya kita bisa melakukan hal yang lebih baik dalam proses coaching dengan yang lain. Ya. Terima kasih Bu Ponco Ya, atas waktunya. sama-sama Bu Ima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Video yang ketiga. Assalamualaikum Bu Ima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nenek. Apa kabar Ibu Ima? Alhamdulillah sehat-sehat. Ya, terima kasih Bu Ima. Di sini saya akan sebelum kita mulai ya Bu ya. Di sini saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian ya Bu. Rubrik penilaian coach dan coachee yang akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian. Pertama, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Yang kedua, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot pada coach dan bagaimana coach tersebut meresponnya. Yang ketiga, pertanyaan coaching dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses keaktifan, dan memaksimalkan potensi. Itu ya Bu ya, itu rubrik penilaian untuk rubrik penilaian percakapan coaching. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan Ibu yang nantinya akan Ibu jawab sebelum proses coaching berlangsung. Ya. Yang pertama saya akan menanyakan tentang kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama adalah mendengarkan dengan penuh presence, kemudian menanyakan pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan aktif Ibu. Ya, terima kasih Bu. Lalu Ibu, ini ada pertanyaan lagi nih. Saya akan menanyakan tentang bagaimana kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu observasi. Kompetensi yang saya ingin observasi yang pertama adalah mendengarkan aktif, yang kedua menanyakan pertanyaan yang berbobot. Terima kasih
Lalu indikator tercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu apa, Ibu? Tujuannya agar nanti coaching pada saat saya coaching gitu nggih, itu bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahannya sendiri yang berasal dari dirinya sendiri. Seperti itu, Ibu. Baik, terima kasih Ibu Ima. Selanjutnya nanti Ibu Ima bisa melakukan proses coaching bersama coaching yang akan saya amati. Itu ya Bu ya. Baik, Setelah itu nanti kita melakukan pasca supervisi, mohon maaf ya. Kita Baik. melakukan pasca supervisi. Sekarang Ibu boleh melanjutkan untuk proses coachingnya. Terima kasih Bu Ima. Sama-sama Bu Ganing, siap. Bu, kemarin katanya mau bercerita ya sama saya ya. Mau cerita tentang apa nih? Iya itu Bu, saya mau bercerita tentang ini Bu. Kok akhir-akhir ini tuh Bu, ini anak-anak itu pada nggak fokus dalam pembelajaran saya. Saya terangke anak-anak ikut bercerita. Setiap saya saya ngasih menerangkan materi, anak-anak ikut kayak menerangkan materi tapi dengan cerita yang lain gitu loh. Nanti ini Bu, jadi begini ya. Kemudian nih, apa ini yang Ibu inginkan dari pembicaraan kita pada sore hari ini? Saya ingin mencari solusi bagaimana caranya supaya anak-anak tersebut itu di saat saya menerangkan materi, anak-anak itu juga memperhatikan saya, mau fokus terhadap saya, tidak hanya ngobrol sendiri, tidak hanya gojek sendiri, cerita sendiri, seperti itu Bu. Begitu ya Bu. Ya, jadi memang kalau begitu sebenarnya Ibu menginginkan pembelajaran, apakah Ibu ini sebelumnya saya mau tanya dulu, apakah Ibu sudah mempersiapkan materi pembelajaran yang akan Ibu ajarkan sama anak-anak Ibu nih? Sudah Bu, kalau setiap malam itu saya sudah mempersiapkan materi pembelajaran. Sudah saya dari besok mau saya kasih apa, besok saya harus bagaimana, itu sudah saya siapkan di malam sejauh-jauh hari sebelumnya. Jadi malam besok ada materi, saya malamnya belajar. Saya harus menyiapkan, saya harus pakai peraga, saya harus menyampaikan materi, saya harus mencari materi yang menarik seperti itu. Baik, memang ini padahal sudah bagus nih ya Bu. Iya. Metode-metode yang sudah Ibu usahakan. Nah sekarang nih kira-kira kendalanya apa ini Bu? Kendalanya itu ini Bu, anak-anak itu nggak fokus, anak-anak itu seringnya bercerita. Padahal yang diceritakan itu tidak nyambung. Ada yang diceritakan itu ini masalah game apa yang terkenal saat ini tuh game FF, terus mereka bercerita kalau main dengan si A itu menang, terus lawannya seperti apa, seperti itu, mereka seringnya seperti itu Bu. Begitu ya Bu. Ya. Ya. Jadi memang setelah Ibu melihat apa-apa yang dilakukan ini ternyata anak-anak tidak fokus gitu ya Bu ya dalam pembelajaran. Iya. Ya jadi langkah apa ini yang kira-kira nanti bisa Ibu lakukan di dalam kelas Ibu? Saya mengingat gini, saya ingin anak itu fokus. Saya akhirnya berubah menemukan suatu cara. Saya menemukan suatu cara bagaimana anak itu mau memperhatikan saya di saat pembelajaran. Saya menyampaikan materi. Contohnya sini, saya mengajarkan mapel IPA. Di situ saya mengajarkan tentang perkembangbiakan generatif vegetatif. Itu dengan begini. Pertama saya pakai ice breaking dulu. Di awal pembelajaran pakai ice breaking. Terus saya ajari anak itu, saya ajari senam, saya ajari tepuk. Pokoknya ice breaking ada seperti yang ada di YouTube itu loh Bu. Terus setelah itu saya mengadakan pembelajaran, saya terjun ke pembelajaran, tapi saya sambil bermain. Boleh ya? Saya setelkan musik, jadi sambil anak-anak mendengarkan musik, anak-anak nanti belajar. Jadi saya nanti ambil satu benda itu nanti diputar sesuai dengan musik itu berjalan, diputar. Tapi di saat musik berjalan, benda ini putar, saya menerangkan apa itu perkembangan vegetatif, contohnya apa, terus ya tentang materi yang akan saya sampaikan waktu itu. Terus setelah itu musik berhenti, nah benda itu ada di tempat si A. Nah anak tersebut harus menjawab pertanyaan saya, berarti anak kan harus fokus dengan materi yang saya berikan. Jadi anak harus fokus, harus menjawab. Dan nanti kalau anak salah, ya maaf, memang harus, kan kita pembelajaran tidak boleh menghukum, tapi karena ini cuma untuk permainan, anak-anak saya hukum. Anak itu tak suruh bernyanyi atau berdeklamasi atau menyanyikan lagu
ini lagu wajib itu kan anak pada lupa kan Bu, saya coba seperti itu. Wah, menarik sekali ya, Bu, ya. Metode-metode yang Iya. Ibu gunakan dalam pembelajaran Ibu. Iya. Sekarang nih, hasilnya bagaimana, Bu? Setelah Ibu Eh. menerapkan berbagai macam permainan yang mengasihkan itu, Bu. Ya pertama anak protes, Oh iya. wah kok kayak gitu tuh Bu, ya banyak sekali protes. Setelah saya coba pelan-pelan, anak-anak tersebut akhirnya mau mengikuti. Akhirnya mereka asik dengan sendirinya, akhirnya mereka kayak ketagihan belajar, ya seperti itu yang harus saya lakukan. Oh iya. Jadi terus prestasi mereka juga meningkat. Wah, Seperti luar itu. biasa ya. Iya. Jadi ininya anak harus senang ini ya, Bu. Iya, ya? iya, Bu. Nah, begini Bu, ketika Ibu ini kira-kira mau menyampaikan ke rekan-rekan apa? Biar Ini ikut seperti Ibu bisa menceritakan, bisa membangkitkan belajar anak antusias seperti itu, Bu. ya, rencana saya secepatnya Bu, Cepatnya. agar teman-teman itu bisa, oh ya kalau dengan pembelajaran seperti ini tuh anak-anak jadi menarik, anak-anak bisa seperti itu Ibu. Bagus sekali ya, Bu. Ya. Iya. Jadi saya sangat berharap nanti Ibu segera menularkan kepada Iya, teman-teman gitu iya, ya, Bu. Ya. Iya. Jadi Bu, apa yang sudah Ibu ketahui yang harus dilakukan ini, Bu? Yang saya harus lakukan itu yang pertama, saya sudah mempraktekkan tadi di kelas saya. Iya. Terus setelah itu saya nanti minta izin dulu sama ibu kepala sekolah. Dalam ini saya ingin menyampaikan metode pembelajaran yang saya ajari itu saya ingin tularkan ke teman-teman. Kalau sudah mendapat persetujuan, baru nanti saya bilang ke teman-teman, ini loh cara yang saya lakukan. Semoga teman-teman itu mau melakukan apa yang seperti saya lakukan. Itu Ibu. Iya, betul sekali. Luar biasa, Ibu. Jadi Ibu tadi sudah menyampaikan permasalahan, Iya. kemudian ada solusi yang Ah. sangat menarik gitu ya. Iya. Kemudian Ibu, komitmen Ibu atau rencana Ibu ke depannya itu seperti apa? Rencana saya itu kedepannya itu ya ini supaya anak-anak itu bisa fokus belajar, terus kita guru itu bisa menemukan cara yang paling ampuh, metode apa toh yang menarik supaya anak-anak itu mau istilahnya itu menerima pembelajaran itu dengan baik. Terus anak itu mau senang dulu dengan gurunya, serta kalau anak sudah senang dengan gurunya, anak juga senang dengan pelajarannya. Seperti itu Ibu. Iya, benar sekali. Iya. Semangat ya, Bu ya, Bu. Iya. Saya sangat Iya. senang sekali dengan apresiasi Iya. atau cara Ibu dalam mengajar. Semoga nanti siswa-siswa juga lebih antusias gitu Iya, ya iya. dalam belajar, tidak hanya dengan Bu Ponco tapi juga dengan guru-guru yang lain. Iya. Semoga sukses Bu Ponco Iya, untuk kedepannya. iya. Terima kasih Bu Ima atas Sama-sama, waktunya. Ibu. Terima kasih. Saya akhirnya plong bisa menyampaikan semuanya. Alhamdulillah. Tidak ada kajian lagi ya, Bu ya? Yang tidak ada Ibu. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Ibu atas Sama-sama, waktunya. Ibu. Sore Ibu Ima. Sore Ibu. Bagaimana tadi sudah melakukan proses coaching ya Ibu ya? Betul. Ya. Sudah selesai Ibu. Begini Bu, setelah melakukan proses coaching, saya akan menyampaikan yaitu pasca supervisi Bu, ada beberapa pertanyaan yang harus Ibu Ima jawab. Yang pertama, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan oleh Ibu Ima dalam proses coaching ini Bu? Baik, indikatornya ya yang pertama sudah mendengarkan dengan penuh, dengan lisan, dengan kehadiran, kemudian dalam proses coaching yang saya lakukan juga sudah sesuai dengan prinsip Tirta. Kemudian yang ketiga, saya mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach yang saya coachingkan di proses coaching saya ini mampu menemukan solusi-solusinya dari permasalahannya sendiri gitu ya. Bagus sekali Ibu. Iya Ibu, dalam proses coaching tadi saya mengamati Ibu sudah sesuai dengan alur Tirta dan sudah menggali pertanyaan sehingga dapat menemukan solusi dan proses coaching sudah sesuai dengan prinsip coaching. Itu ya Ibu ya. Untuk selanjutnya, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Saya ingin lebih memahami dalam proses Tirta gitu ya Bu ya, dalam proses coaching yang saya lakukan. Kemudian saya juga bisa memahami proses coaching ini sehingga nanti kedepannya saya mampu melakukan coaching lebih baik lagi, seperti itu Ibu. Ya, terima kasih sekali Ibu dalam proses coaching hari ini
dalam proses supervisi hari ini sudah selesai. Saya harap proses coaching yang sudah Ibu lakukan dan supervisi yang sudah saya lakukan itu nantinya bisa bermanfaat dan bisa dapat mengembangkan lagi dalam proses kedepannya. Seperti itu ya Ibu ya. Terima kasih Ibu Ima. Terima kasih juga Ibu Selamat Tani. sore Ibu. Sore Ibu. Salam sehat ya Ibu ya. Iya, terima kasih Ibu. Iya. Demikian dari kami. Terima kasih. Semoga bermanfaat.